Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang cara membangun sebuah API RESTful dengan menggunakan framework Laravel. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sedang belajar bahasa pemrograman, wabil khusus untuk teman-teman adik-adik di SMK dan juga yang sedang menjalani studi S1-nya. Baik, sebelum kita bahas terkait dengan teknis pembuatan API RESTful pada Laravel, yang saya menggunakan framework-nya adalah Laravel, kita pahami dulu apa itu API RESTful. Ya, teman-teman bisa googling dan mencari literasinya, ada banyak sekali di internet. Tetapi secara garis besar saya jelaskan. Ya, yang dimaksud dengan API RESTful ini adalah sebuah antarmuka yang digunakan oleh dua sistem komputer untuk bertukar informasi secara aman melalui internet. Ya. Jadi API RESTful ini adalah suatu mekanisme yang bisa kita gunakan supaya dua sistem komputer ini bisa saling bertukar informasi. Ya. Nah, secara garis besarnya bisa kita gambarkan seperti ini, ya. Ketika kita bicara dua sistem komputer di mana ada klien dan juga ada server. Yes. Nah, saat klien mengirimkan request berupa HTTP request, ya, ada get, post, dan delete kepada endpoint yang sudah didefinisikan di dalam server. Nah, maka dalam server ini dia akan menghasilkan sebuah respon berupa data dalam format tertentu. Ya, formatnya bisa menggunakan format JSON atau format XML. Nah, data dalam format JSON ini atau XML ini nanti dia dikirim ke klien untuk diolah di sisi klien. Nah, keuntungannya apa ketika kita membuat mekanisme demikian? Ya. Nah, biasanya kalau kita buat aplikasi berbasis web, ya respon yang dihasilkan adalah berupa HTTP respon, yaitu satu halaman HTML. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan API RESTful, di mana data yang dihasilkan oleh server itu dalam bentuk JSON, ini nanti akan memungkinkan bagi kita data ini kita jadikan sebagai sumber data pada aplikasi yang akan kita bangun dengan platform yang berbeda. Ya. Jadi ini akan memudahkan kita ketika kita ingin mengembangkan aplikasi dengan platform yang berbeda tetapi membutuhkan satu sumber data yang sama. Ya. Nah, jadi secara garis besar ini adalah fungsi dari atau kegunaan dari API RESTful. Jadi dengan menggunakan satu sumber data yang sama, data yang dihasilkan dari server ini, ya, dengan format tertentu tadi, ini nanti bisa diolah nih, ya, pada aplikasi platform Apple misalnya, iOS kan ya. Kemudian kalau teman-teman bikin aplikasi native Android kan ya, itu juga nanti bisa diolah sebagai sumber data. Aplikasi Windows atau kemudian aplikasi berbasis web juga sama ya, yang dijalankan di dalam web browser. Nah, itu secara garis besar fungsi dari API RESTful. Nah, yang akan kita bahas pada sesi sharing ini, ya kita akan partisi pembahasannya. Yang pertama nanti, ya, kita akan bahas terkait dengan skenario autentikasi, ya, autentikasi user, ya, bagaimana membatasi user atau mengamankan jalur komunikasi API RESTful pada server kita sehingga user yang tidak terdaftar itu tidak dapat mengakses data dari server. Kemudian kita akan bahas skenario CRUD, ya, sebagai standar pembuatan sistem informasi, ya, pengolahan data pada database, ya, create, read, update, dan juga delete. Nah, dua pokok pembahasan ini akan kita bahas tetapi dalam sesi yang terpisah, ya. Oke, demikian pembukaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita lanjutkan pada sesi berikutnya.